warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Sofianti Arauf, NIM 2020141207, Program Studi PG PAUD, Mata Kuliah Pengembangan Bahasa untuk Anak Usia Dini, Dosen Pengampu Mardiana Sari, MPD. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahasa untuk anak usia dini, di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan kedua. Yang pertama, definisi bahasa anak usia dini. Yang kedua, teori bahasa. Yang ketiga, asal mula bahasa. Yang keempat, keterampilan berbahasa. Yang kelima, aspek-aspek keterampilan berbahasa. Dan yang keenam, hubungan keterampilan berbahasa yang saling berkaitan. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama, definisi bahasa anak usia dini. Perkembangan bahasa anak usia dini adalah salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai meningkatnya kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi, dapat digunakan untuk berpikir, mengekspresikan perasaan, dan melalui bahasa dapat menerima pikiran dari perasaan orang lain. Kemampuan berbahasa bagi anak usia dini bertujuan agar anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Yang kedua, teori bahasa. Teori bahasa membicarakan bahasa formal atau disebut dengan formal language, terutama untuk kepentingan perancangan kompilator dan pemroses naskah, atau disebut dengan text processor. Bahasa formal adalah kumpulan kalimat. Semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa grammar yang sama. Sebuah bahasa formal bisa dibangkitkan oleh dua atau lebih tata bahasa yang berbeda. Dikatakan bahasa formal karena grammar diciptakan mendahului pembangkitan setiap kalimatnya. Bahasa natural atau manusia bersifat sebaliknya. Grammar diciptakan untuk meresmikan kata-kata yang hidup di masyarakat. Dalam pembicaraan selanjutnya, bahasa formal akan disebut bahasa saja. Yang ketiga, asal mula bahasa. Ada banyak bahasa di dunia ini. Bagaimana ya asal-usul terciptanya bahasa? Apakah teman-teman bisa menebak ada berapa bahasa di dunia ini? Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa yang digunakan, mulai dari bahasa Mandarin, Spanyol, lalu bahasa Inggris. Tapi bagaimana ya asal-usul terciptanya bahasa dan mengapa banyak sekali bahasa yang digunakan di dunia ini? Penasaran kan? Yuk langsung saja kita ke penjelasannya. Menurut Noam Chomsky, bahasa muncul sekitar 60.000 hingga 100.000 tahun yang lalu di Afrika nih. Sebelum bahasa ditemukan, diperkirakan manusia berkomunikasi menggunakan suara-suara yang dihasilkan oleh mulut dan melalui gerakan tubuh saja. Lalu kemudian otak manusia berevolusi dan berkembang, sehingga dapat memahami hal-hal yang lebih sulit. Manusia kemudian mulai menamai benda, makanan, hingga sebuah situasi menjadi sebutan yang mudah diucapkan dan diperkirakan meniru sumber suara benda tersebut. Setelah itu, perlahan-lahan manusia bisa berbicara dengan menggabungkan dua kata yang berbeda, dan kemudian berkembang menjadi bahasa. Sedangkan bahasa yang beraneka ragam dan berbeda-beda di setiap negara disebabkan oleh isolasi budaya yang terjadi di zaman nenek moyang manusia. Isolasi budaya ini membuat munculnya bahasa yang berbeda di setiap negara. Ini disesuaikan dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup sekitar lainnya. Isolasi inilah yang menyebabkan bahasa di setiap negara atau daerah berbeda. Hal ini juga terjadi di Indonesia loh, yang merupakan negara kepulauan, sehingga penduduk di Indonesia semakin terisolasi di daerah tempat mereka tinggal. Inilah sebabnya Indonesia memiliki bahasa yang sangat beragam dan juga berbeda di setiap daerah. Lalu saat dua kelompok yang berasal dari dua tempat yang berbeda, bahasa yang mereka miliki kemudian membaur menjadi satu. Pembauran bahasa ini kemudian menyebabkan terciptanya bahasa baru dan disebut dengan super language atau bahasa super. Karena inilah faktor jarak menjadi hal yang mempengaruhi pembentukan bahasa. Misalnya, negara yang berdekatan biasanya cenderung mempunyai nama yang sama untuk sebuah benda, seperti antara Indonesia dan Malaysia. Wah, bangga dong ya menjadi anak Indonesia, karena mempunyai bahasa yang sangat beragam.
Selanjutnya, yang keempat yaitu keterampilan berbahasa. Terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama, keterampilan menyimak atau mendengarkan, yang kedua, keterampilan berbicara, yang ketiga, keterampilan membaca, dan yang keempat, keterampilan menulis. Baiklah, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, keterampilan menyimak atau mendengarkan. Keterampilan menyimak adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Yang kedua, keterampilan berbicara. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan orang lain, mengekspresikan ide-ide kita, dan juga memahami ide-ide orang lain. Maka dari itu, alat komunikasi akan berfungsi maksimal ketika faktor-faktor yang menunjang keterampilan produktifnya dikuasai. Keterampilan berbicara diperlukan untuk dapat mengungkapkan ide atau gagasan yang ada pada diri kita. Ide atau gagasan itu tidak hanya disampaikan, tetapi dapat dicerna dengan jelas oleh si penerima informasi. Yang ketiga, keterampilan membaca. Membaca adalah keterampilan dalam memahami. Membaca dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa, seperti kosakata, ejaan, struktur bahasa atau kalimat, dan penulisan. Dan yang keempat, keterampilan menulis. Salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang terakhir adalah menulis. Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang mudah dicerna melalui penggunaan kalimat-kalimat yang sederhana, efektif, dan efisien. Keterampilan menulis pun tidak dapat tumbuh sendiri tanpa adanya penguasaan keterampilan berbahasa yang lain. Yang kelima yaitu aspek-aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama, proses menyimak. Yang kedua, fungsi menyimak. Dan yang ketiga, manfaat keterampilan berbahasa. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu proses menyimak. Di dalam proses menyimak terdapat tahap-tahap yang dilakukan, yaitu tahap yang pertama, tahap mendengar. Dalam tahap ini, kita baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh sang pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Sehingga dalam tahap ini, si pendengar masih berada dalam tahap hearing. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu tahap memahami atau understanding. Tahap ini merupakan tahap lanjutan. Setelah kita mendengar ada keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga yaitu tahap menginterpretasi. Penyimak yang baik, cermat, dan juga teliti belum puas jika hanya mendengar dan memahami isi ujaran sang pembicara. Dia ingin menafsirkan atau menginterpretasikan isi butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam ujaran tersebut. Dengan demikian, sang penyimak telah tiba pada tahap interpretasi. Yang keempat yaitu tahap mengevaluasi. Setelah memahami serta dapat menafsir atau menginterpretasi isi pembicaraan, sang penyimak pun mulai menilai atau mengevaluasi pendapat gagasan sang pembicara, di mana keunggulan dan kelemahan, di mana kebaikan serta kekurangan sang pembicara dievaluasi. Pada tahap ini, sampailah sang penyimak pada tahap evaluatif. Yang kelima yaitu tahap menanggapi. Tahap menanggapi merupakan tahap akhir dalam kegiatan menyimak. Sang penyimak menyambut, mencamkan, menyerap, serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh sang pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Selanjutnya ke bagian fungsi menyimak. Berikut ini terdapat beberapa fungsi dalam melaksanakan menyimak, yang diantaranya yaitu yang pertama, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Yang kedua, memperoleh informasi yang ada hubungan atau sangkut pautnya dengan pekerjaan atau profesi. Yang ketiga, dapat memberikan respon yang tepat. Dan yang keempat, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Adapun manfaat keterampilan berbahasa. Yang pertama, kita dapat mengungkapkan pikiran. Yang kedua, mampu mengekspresikan perasaan. Yang ketiga, dapat melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Dan yang keempat, dapat memahami pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan orang kepada kita. Selanjutnya kita ke pembahasan yang terakhir yaitu hubungan keterampilan berbahasa yang saling berkaitan, yang terbagi menjadi 4 bagian.
yaitu yang pertama, hubungan antara berbicara dan menyimak, yang kedua, hubungan antara menyimak dan membaca, yang ketiga, hubungan antara membaca dan menulis, dan yang terakhir, hubungan antara menulis dan berbicara. Langsung saja kita ke pembahasannya satu persatu. Yang pertama, hubungan antara berbicara dan menyimak. Berbicara dan menyimak merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Keduanya saling bergantung. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan. Selanjutnya yang kedua yaitu hubungan antara menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca merupakan keterampilan reseptif. Keduanya memungkinkan seseorang menerima informasi dari orang lain. Baik dalam menyimak maupun dalam membaca dibutuhkan penyandian simbol-simbol. Menyimak bersifat lisan, sedangkan membaca bersifat tertulis. Yang ketiga, hubungan antara membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Tidak ada yang harus perlu ditulis kalau tidak ada yang membacanya, dan tidak ada yang dapat dibaca kalau belum ada yang ditulis. Keduanya merupakan keterampilan bahasa tertulis, dan menggunakan simbol-simbol yang dapat dilihat yang mewakili kata-kata yang diucapkan serta pengalaman di balik kata-kata tersebut. Yang terakhir yaitu hubungan antara menulis dan berbicara. Berbicara dan menulis merupakan keterampilan ekspresif. Keduanya digunakan untuk menyampaikan informasi. Dalam berbicara dan menulis dibutuhkan kemampuan menyandikan simbol-simbol, simbol lisan dalam berbicara, dan simbol tertulis dalam menulis. Penjelasan dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.